Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya melanjutkan yang kemarin, mungkin beberapa lupa. Jadi eh, bagaimana relasi antara media komunikasi dan political experience atau pengalaman-pengalaman politik apa? Kemarin masih ingat apa perbedaan peristiwa politik dengan pengalaman politik? Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah human interaction-nya, interaksi antara manusia yang ada di dalamnya. Jadi political experience itu menganggap bahwa peran media komunikasi, nah saya nggak ngomong mass media, di zamanmu sekarang ini adalah media komunikasi yang di dalamnya itu ada keterhubungan, ada perubahan, ada perkembangan dari yang namanya mass media. Sehingga tuh kita pakai mass atau communication media atau media komunikasi. Karena perkembangan sosial media yang masif itu membantu political experience itu menjadi berkembang juga. Apalagi di eramu ya, itu apa sih yang membedakan eramu dengan era saya? Itu adalah keterlibatan audiens. Keterlibatan audiens itu sangat luar biasa. Responnya begitu cepat karena teknologi sangat mendukung. Dulu kalau media cetak kita harus nunggu berapa hari, berapa minggu dan ada sensor dari redaksi gitu. Kalau sekarang enggak, kamu bisa langsung respon, kamu langsung bisa menindaklanjuti setiap peristiwa politik atau pengalaman-pengalaman politik yang ditampilkan oleh media massa. Kemarin ada 6 chapter ya yang kita bahas ya. Yang sudah kita bahas yaitu pengaruh dari media komunikasi itu seperti apa, yang pertama. Yang kedua, media sebagai pembentuk orientasi politik, itu arahnya kemana. Terus yang ketiga, faktor-faktor yang berperan terhadap bagaimana media itu bisa berpengaruh ke politik experience. Lalu yang keempat, apa yang disebut sebagai peristiwa politik dan pengalaman politik. Terus yang kelima, terjadinya peristiwa politik itu mampu dan sebagai pembentuk public opinion. Kayaknya belum sudah diajari ya opini publik itu. Atau sekarang sudah nggak ada ya mata kuliah opini publik. Berarti sudah menyatu. Dulu ada propaganda dan opini publik, berarti menyatu di saya berarti di political communication. Jadi orang komunikasi itu harus tahu apa yang disebut propaganda dan public opinion. Jadi ini menghembuskan komunikasi yang ini menciptakan, membentuk suatu opini publik. Terus yang keenam, nah itu akhirnya menjadi sebuah pengalaman politik. Jadi media komunikasi dan political experience atau communication media and political experience itu saya ulangi bahwa mereka menjelaskan tentang sejauh mana perhatian, ketertarikan seseorang terhadap berita-berita politik. Nah, political news sekarang itu pun juga sudah berubah. Kalau dulu berita politik itu selalu ditulis, ya kan, selalu dicetak atau selalu dibacakan. Tapi kalau sekarang itu berubah bahwa media itu memotret atau mengcapture peristiwa-peristiwa politik. Sehingga kadang-kadang kalau generasimu itu tidak suka membaca berita-berita politik, tapi generasimu adalah melihat, mengamati. Bahasa kerennya adalah review. Zamanku dulu sih kata-kata review itu. Ini orangnya harus punya pengalaman dan memiliki social political experience yang tinggi. Tapi di zamanmu, review itu adalah melihat kembali. Buat delok. Kamu lebih suka membaca atau melihat video berita-berita politik. Nah, ya kan? Ya kan? Kamu suka video-video, apalagi yang ada sekarang dicapterkan lagi menjadi short video.
Itu lebih ngena itu. Terus yang generasinya di bawah kamu lebih sedikit, suarane itu cepet no. Betul nggak? Ada nggak yang melihat video, terus ketika naratornya itu ngomong, volume apa? Cara ngomongnya dicepet no. Ya kan? Putri saya. Loh, kok bisa ya? Nah itu mungkin juga apa kemampuan kamu yang nggak dimiliki oleh orang-orang tua zaman dulu. Jadi kamu ini sekarang gila kecepatan. Jadi nek gak cepet marah kamu, gak puas kamu, ya kan? Ya. Anak saya yang paling kecil kalau nonton TV iklan marah dia. Kok gak selesai sih? Buffer hanya setengah, nggak sampai 15 detik, emosi dia sudah. Bayangkan buffernya saya dulu ketika pertama kali ada Yahoo, Google ini saya ngetik kata ilmu komunikasi teori Marshall McLuhan, itu hampir 2 menit itu nunggu. Kalau kamu harus banting paling HP ini. Bedanya di sini. Sosial eksperimennya bedanya di situ. Nah, maka menurut teori yang ada bahwa media komunikasi itu memainkan sebuah peningkatan peran yang penting dalam hidup kita. Betul nggak? Kamu bisa nggak hidup tanpa ada media komunikasi? Dicoba ya kapan-kapan ya, kita puasa media komunikasi. Sehari aja nggak pegang HP, gimana rasanya? Rambut tiba-tiba gatal, terus hati tiba-tiba berdebar-debar, apalagi yang FOMO gitu ya, yang kecanduan untuk mengikuti yang terbaru itu apa, terus akhirnya otak menjadi overthinking. Itu kalau di general check up itu paling tekanan darah naik, kolesterol meningkat, kadar gula meningkat. Penyebabnya apa? Nggak pegang HP. Anak saya yang kecil itu uring-uringan kalau nggak pegang HP. Sekarang sudah mulai dikendalikan itu pakai media gambar, suruh gambar. Tapi tetap kalau ingat, HP dibatasi hanya 15 menit saja setiap kali pakai. Nanti lagi 15 menit. Karena kalau terlalu lama pegang HP, makanya, nah, apa hubungannya kok dengan peristiwa politik media memainkan peranan penting? Ada yang bisa? Apa hubungannya? Kok media dianggap memainkan peranan yang cukup penting? Apa? Apa? Karena dia memberikan informasi. Nah, kan benar. Ayo masih ingat peran media apa? Tuh. Apa? Apa? Enggak apa-apa, enggak boleh. Salah enggak apa-apa. Kamu lu tadi ngomong apa? Takon Pak Dani mana apa? Apa? Media perkasa. Wah, dia nggak bisa move on dari teori jarum hipodermik berarti. Iya, bener ya. Media perkasa. Iya. Kayaknya sekarang para partai politik, komunikator politik itu harus merevisi kembali strategi komunikasi menghadapi bagaimana kaum milenial, generasi Z juga itu tertarik untuk mengamati berita-berita politik yang ada. Kadang-kadang saya kemarin melihat kecenderungannya, komunikator politik harus datang ke tempat makanan, terus
terus dia makan di situ, review di situ. Oh, komunikator politik harus ke generasi muda, diajak nge-jam, main musik bareng, baru senang di situ. Nyangkruk di kafe, diskusi bersama, ya kan? Dulu nggak begitu. Dulu ya di bangku-bangku begini, terus teriak-teriak merdeka, merdeka, Indonesia Jaya. Oh, sekarang kayaknya harus lebih kreatif lagi ya. Iya, iya, iya. Nah, saya ingin tanya, bagaimana ketika ada pertanyaan, bagaimana peran media sebagai pembentuk orientasi politik? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo. Media membentuk orientasi politik. Ada yang bisa jawab? Siapa yang rumahnya kabupaten? Angkat tangan. Ayo angkat tangan. Kabupaten Mojokerto. Ya. Bel, kan ingin milih siapa Bel? 1 apa 2? Gus Bara berarti ya. Yang lain? 1. Oke, yang milih 01 didukung partai apa coba? 01 PDI. Terus apa lagi? Kalau 02 Nasdem. Gerindra. Oh. Pertanyaan saya, kamu tahu profil partai dari mana? Kamu tahu PDI, kamu mengenal Gerindra, kamu mengenal Nasdem dari orang-orangnya kah? Atau kamu melihat dari media? Bukan dari orangnya langsung atau kader-kader partainya lewat media ya. Karena apa? Karena keterjangkauan media itu luas. Lah nek wong kader partai situ-situ ngomong bisa dibayangkan itu. Maka lebih baik ngomong direkam. Kan mesti kan siapa itu tokoh PDI? Cewek yang cantik PDIP yang hampir itu yang kalau ngomong selalu di media. Wah, Zabi itu mesti viral dia kalau ngomong. Nah itu. Yang kemarin kalah di beberapa tempat terus akhirnya ngomong ke media kan, kawal itu aparat hukum harus mengusut tuntas, kalah gitu loh. Ya kalah. Oke, apa faktor-faktor yang berperan terhadap dari pengaruh suatu media itu? 1, media seringkali bertindak sebagai dari betul. Yang kedua, informasi. Oke, tahu ya maksudnya 2 tahap. Communication two step flow. Kira-kira tahu nggak communication two step flow? Ini media 2 tahap apa? Ini yang disebut tokoh. Dalam ilmu komunikasi disebut opinion leader. Nah, jadi tokoh ini dia menyebar, selalu memiliki anak buah.
lalu memiliki komunitas. Kalau di dalam sosial masyarakat, siapakah tokoh ini? Satu, bisa kiai, karang taruna, organisasi, orang-orang yang memiliki pengaruh dan memiliki massa, pengusaha, anak buah kan akeh toh. Nah, kayaknya kemarin kemenangan 02 itu menggunakan pendekatan communication two step flow. Jadi satu orang membawahi banyak orang. Nah, itu. Terus apa lagi? Tuh, terus berita dari media massa diterima, diinterpretasi di lingkup sosial yang terkondisikan secara sosial. Oke, lanjut. Apa yang disebut peristiwa politik dan pengalaman politik? Peristiwa dan pengalaman politik sering melibatkan partisipasi yang lebih aktif. Peristiwa politik akan berpengaruh terhadap anak-anak dan orang dewasa walaupun dalam tingkatan yang berbeda. Pengalaman politik lebih penting bagi sosialisasi orang dewasa saat berkesempatan berpartisipasi lebih terbuka. Kamu ini sekarang bukan anak-anak loh, karena punya hak pilih kan. Makanya orientasi politiknya itu bisa beda. Tapi kadang-kadang anak-anak ketika dia melihat di media masuk ke interpretasi mereka, ini yang cocok, ini yang cocok. Dulu itu nama Jokowi, nama Prabowo paling disebut anak-anak. Kenapa? Kenapa kok nama Prabowo dan nama Jokowi paling disebut anak-anak? Ya karena itu yang sering muncul di media. Ya itu anak-anak membaca itu. Bahkan sampai nggak bisa nyebut Prabowo itu nggak bisa, Prawowo. Tapi maksudnya kan Prabowo gitu. Jokowi Dodo pintar disingkat Jokowi. Nah, wah iya masuk. Nah, dulu juga ada waktu masih presidennya Susilo Bambang Yudhoyono. Nggak bisa anak-anak nyebut lengkap. Akhirnya apa? SBY. Loh, itu luar biasa loh pengaruhnya. Oke, nah ini yang penting. Bagaimana peristiwa politik sebagai pembentuk opini publik? Jadi interpretasi itu bisa menjadi persepsi, bisa menjadi nilai value. Nah, inilah yang akhirnya membentuk opini. Gerakannya 02 yang didukung Bela luar biasa. Karena setiap bulan itu para opini publik dikumpulkan, dikasih wawasan, dan itu hampir selama setahun. Oke. Akhirnya kan karena luar biasa. Padahal petahana itu memiliki hampir semua perangkat itu kan tetap kalah. Itu tadi bagaimana orientasi politik itu dibentuk menggunakan opini publik. Di situ ada persepsi, ada nilai. Setiap kecamatan itu ada bahwa beberapa desa berkala datang. Sangoni duit, sangoni beras, sarung, lalu kalah itu. Istilahnya itu mereka melakukan apa yang disebut komunikasi politik. Oh ini loh. Apalagi media yang digunakan bahwa pendekatannya spiritual, religi.
Itu lebih mengena lagi gitu. Nah, akhirnya dari itu semuanya melahirkan apa yang disebut politik experience. Jadi kasus kemenangan, bukan kasus sih, peristiwa politik kemenangan 02. Halo, ngomong sendiri-sendiri. Kalau mau ngomong silakan di depan, saya mau dengar juga. Ayo silakan. Mau ngomong apa? Ojo bisi-bisi, tersinggung saya nanti. Wah, aku dirasa nih. Gitu. Apa? Mau ngomong apa? Ada yang mau ngomong? Sudah? Nggak ngomong lagi? Oke, yang terakhir, akhirnya apa yang disebut pengalaman politik itu, bahwa pengalaman politik itu ada setelah pembelajaran politik dasar selesai. Ini mestinya harus ada yang menulis fenomena kemenangan 02. Bagaimana politik dipelihara, komunikasi politiknya dipelihara, bagaimana ada interaksi antara komunikator politik dengan audiens politik melalui beberapa media. Itu harus menjadi kemarin tuh sudah ada kakak kelasmu jauh itu meneliti tentang kemenangan pilkades. Ya polanya hampir sama, strategi kemenangannya itu hampir sama. Cuman ini antara desa dengan kabupaten jauh lebih luas kabupaten kan itu. Makanya ini lebih menarik kalau diungkapkan strategi komunikasi politik kemenangan tim suksesnya apa? Tim Bekisar kalau nggak salah ya. Apa? Baret itu nama barisan RT kan. Bekisar artinya apa? Keren ya. Nah itu tim Bekisar namanya. Oh itu menarik itu kalau diliput itu strategi komunikasinya. Karena sudah terbukti toh. Oke, bagaimana apa yang disebut iklan politik atau political advertising. Jadi ini bagaimana komunikasi politik dari para partai politik. Jadi Anda tahu iklan? Tapi belum dapat materi advertising. Tiba-tiba harus meloncat ke iklan politik. Ya, apa sih? Apa sih iklan itu? Iklan adalah apa? Iklan adalah, ada yang bisa tahu? Coba silakan dibuka. Ada info, ada mendorong, mempengaruhi, memiliki tujuan ya. Terus apa lagi? Untuk kepentingannya dia, tembak. Nah, jadi kenapa kok seseorang harus beriklan? Karena saya punya tujuan. Kalau dalam bahasa ekonominya, saya punya produk. Nah ini produk ini harus dikenal oleh masyarakat. Kalau saya satu persatu kayak tadi, ya lama. Maka saya menggunakan apa? Media komunikasi untuk memperluas atau memperkuat gitu. Sebenarnya media itu diciptakan itu secara basic, secara filosofis itu memperpanjang indera kita atau indera manusia. Televisi itu perpanjangan dari indera mata, radio itu perpanjangan dari indera
telinga. Buku, koran, jurnal itu perpanjangan dari kemampuan berpikir kita. Jadi kadang-kadang kita tidak perlu harus mengalami atau mengalami sebuah peristiwa yang harus itu terjadi, tapi bisa diwakili kita dengan membaca buku. Wah, dengar-dengar. Kamu bisa tapi masuk area Google Drive. Masukkan juga Google Drive punya Afton ya. Kayak Google Drive. Jadi iklan politik itu didefinisikan sebagai paid placement of organizational message in the media, the purchase and the use of advertising space paid for commercial rate in order to transmit political message to mass audience. Artinya apa? Bagaimana sebuah organisasi, partai politik kan organisasi ya, itu memiliki paid placement itu apa? Paid placement itu apa? Ada yang tahu? Coba. Sebentar. Adalah semacam model iklan ditampilkan di media yang nanti itu kalau dicari itu memiliki informasi yang relevan dengan apa yang dibutuhkan. Gitu. Apa itu disebut paid placement? Berasal dari kata pay for placement. Jadi iklan berbayar atau strategi sebuah promosi produk yang disampaikan ke masyarakat dan memiliki relevansi dengan apa yang ingin dicapai. Nah, kembali lagi bahwa jadi yang kedua bahwa iklan itu merupakan pembelian dan penggunaan ruang iklan dibayar dengan harga komersial untuk menyampaikan pesan-pesan politik kepada khalayak. Itu disebut iklan politik. Dan inilah yang menjadi sebuah medium ekspresi yang di dalamnya ada seni, art, and education-nya. Ada pendidikan apa. Makanya kalau kita cari iklan-iklan politik itu selalu ditampilkan dengan gaya yang oke. Tugas berikutnya jangan lupa mencari video iklan-iklan politik baik itu di luar negeri maupun di dalam negeri. Satu orang satu video. Satu orang satu video, dikumpulkan aja, nanti masuk ke, nanti filenya diganti nama sama NIM ya. Minggu depan harus jadi,
kita akan tampilkan dan kita akan analisa. Oke? Ini kamu nggak belajar. Lanjut. Nah, bagaimana iklan ini bisa bekerja? Nah, ini pertanyaan. Satu, dua fungsi iklan, to information and to persuasion, menginformasikan dan mempengaruhi, seperti yang dikatakan oleh Nafa tadi. Para produsen iklan itu berusaha untuk menciptakan use value atau nilai guna pengiklan dalam menambah exchange value dan side value. Jadi nilai tanda dan nilai exchange apa? Nilai tukar. Nilai tukar dan nilai tambah. Di sana strategi iklan digunakan biasanya menggunakan kesan yang familiar. Apa familiar? Kekeluargaan. Selalu iklan politik itu mesti membuat dirinya familiar. Yang kedua, ada unsur nostalgia. Ada romansa, nostalgianya di situ. Yang ketiga, memiliki asosiasi dengan ikon budaya yang lebih luas. Nah, itu selalu begitu. Nah, ini bisa jadi membantu kamu nanti untuk mereview iklan. Lihat bagaimana cara menginformasinya, pengaruhnya bagaimana, nilai tandanya apa, nilai tukarnya bagaimana, apakah di sana ada nostalgia, asosiasi. Sehingga iklan itu memiliki efek transfer of culture. Jadi ada perpindahan budaya di situ. Nah, oke, iklan politik itu didasarkan pada hipotesis bahwa strategi persuasi dapat diterapkan dalam proses politik. Yo, mesti aja. Lo memang tujuan politik itu mempengaruhi untuk mendapatkan apa? Yes, 100 untuk siapa? Saida, pinter. Masih ingat ya unsur-unsur politiknya? Dia jelas mempengaruhi untuk mendapatkan kekuasaan. Dalam beberapa hal, iklan politik berbeda dengan iklan komersial. Apa bedanya? Bedanya apa? Iklan politik sama iklan komersial? Gampang banget. Batemu iya Pak Dani, wis sinau terus. Lah aku sih kayak terus ya. Apa kira-kira bedanya? Kamu kalau terpengaruh iklan komersil, apa yang kamu lakukan? To buy, kan? To buy. Membeli barang itu atau produk itu. Tapi kalau iklan politik itu apa? Kalau komersil to buy, kalau iklan politik tuh memilih. 85% benar, tapi kurang 100. Bukan, mempengaruhi itu hasilnya, terpengaruh kan. Tapi kalau kamu terpengaruh oleh iklan komersil, kamu tuh buy. Tapi kalau iklan politik, kamu tuh itu tadi loh. Lebih tepatnya apa memilih itu? Kalau dalam bahasa Inggrisnya apa? To buy dan to food. Betul. Kamu to food. Oh, kamu sudah ada persepsi politik dari peristiwa yang tadi, akhirnya terbentuk opinion leader, opinion publik, oh begini. Oke. Terjadi perubahan sikap. Kemarin kamu to food. Kamu memilih, kamu menentukan pilihanmu memilih.
Itulah. Memang iklan politik ini perkembangan awal dasarnya itu dari negara Amerika. Jadi pada hampir mendekati abad 20 pada tahun 99. Dari mulai tahun 50 itu sudah mulai ada iklan politik, tapi tidak segencar di tahun 90-an. Itu luar biasa itu. Saya itu mengalami beberapa peristiwa iklan, makanya kumpulkan ya di video, di YouTube boleh, di TikTok boleh, di IG boleh, tapi nanti siapa yang punya sound ya? Sound kecil? Ada? Oh iya Bel, bawaan Bel ya minggu depan ya. Nanti kita lihat sama-sama ya, kita nanti analisa ya. Nah, nanti kita lihat. Oh Joson, orang pecah itu. Biasanya iklan politik dalam bentuk spot. Ukurannya 30 detik. Nah, cari yang itu gitu-gitu. 30 detik sampai 60 detik lah, jangan banyak-banyak ya. Kunek kebanyakan justru nggak masuk itu. Makanya sekarang video short itu paling diminati. Itu kayak kamu makan snack. Kamu seneng snack toh? Apalagi nek merek Ciki. Saya aja yang tua seneng banget toh Ciki itu. Duduk Ciki-cikian loh ya, yang bentuknya judulnya Ciki asli itu. Itu dari saya kecil loh. Kamu tahu nggak dulu Ciki itu harganya berapa waktu saya masih kecil? 100. Nah 100 itu saya harus nyelengi 2-3 hari. 25 tak kumpulkan, sanggup 25 rupiah itu kamu. Lupa ini SD-nya sanggupnya 50 rupiah. 50 rupiah kok ini. 50 rupiah itu bisa membeli lontong sayur 10. Habis 10 rupiah Pak Dani kecil. Terus es itu bisa 10. Terus jajan itu bisa 10, kerupuk bisa 5 ripis, 5 rupiah. Tuh iya bener. Waktu Pak Dani SD tahun 80-an itu sangunya 50 swear. SMP baru naik Pak Dani 150. Ya. SMA baru sangunya 1000. 1000 itu 150 buat biaya naik LAN call itu PP 300. Nah, 700 buat jajan. Bisa buat beli nasi pecel, bisa buat beli es, buat beli kue 700 itu. Kuliah Pak Dani S1 sangunya 5.000 rupiah. Ya kan? 150 mikrolet 300 loh. Naik bis 500, PP 1000, nah 1600. Naik bis kota 300. Sekarang berapa? Ya Allah. Zaman saya masih keren hidup itu, enggak kayak hidupmu. Duitnya kayak gede-gede ya Allah. Bensin masih 500, beras masih 1000 seliter. Enak zamanku toh. Oke, jadi iklan itu pada awalnya itu cuma 30 detik, tapi terus berkembang bahkan sampai 5 menit. Bahkan sampai yang bisa sampai membeli airtime itu 30 menit. Itu agak boring itu. Sehingga coba ya nanti kita perhatikan, kamu nanti kalau bisa dapat iklan yang pendek sama iklan yang panjang, itu perbedaannya. Kalau iklan pendek itu jatuhnya ke image building. Image, pembentukan citra atau karakter. Tapi kalau lebih panjang itu berarti ngomongnya tentang isu atau gagasan apa atau program apa yang ini. Nah itu bedanya di sini. Nanti kita buktikan.
Oke. Dan kebanyakan yang dijual di iklan itu bukan ide atau gagasan, tapi citra. Jokowi itu dijual dulu iklan sebagai partainya Cile, peduli sama rakyat. Itu memang. Nah, Prabowo sekarang beda lagi. Kemarin itu udah tahu apa kok bisa gemoynya itu loh. Dan itu mancep betul. Mancep kan? Iya. Lah dulu Prabowo soalnya iklannya kan gagah militer ngono toh. Wong wedi kabeh. Begitu Prabowo iklannya joget-joget, wong malah seneng. Bangsa kita aneh enten ya. Gak peduli gagasannya apa, sing penting gemoy. Terus apalagi ada animasinya. Wah, keren itu. Musiknya loh kok ya juga ada loh ya. Oke guys, tambah 2 atau orang gas itu loh. Kok iso pas loh sing nyiptak namun. Terus lebih ke arah apa itu? Jenis musik apa ya? Disco ta, hip hop ta, apa itu ya? Kayak DJ gitu kan ya? Nah, dulu juga ada tren yang black campaigns. Jadi iklan itu digunakan secara negatif untuk menyerang paslon yang lain, untuk menjelekkan lawan politik yang lain, untuk menjatuhkan lawan politik yang lain. Wah, ini adu-adu keren. Di dunia komersil ada nggak? Ada. Apa contohnya? Pertarungan antara Coca-Cola dan Pepsi. Itu kalau menjatuhkan iklannya luar biasa. Yang paling terkenal itu coba cari pertarungan iklan Coca-Cola. Ada anak kecil, dia nginjek Coca-Cola, joko Coca-Cola loro, deleh terus diinjek, dia joko mana sing Pepsi sing luwih dhuwur. Waduh. Terus ada lagi yang truk antara Coca-Cola dan Pepsi. Di dunia politik, aduh. Bahkan itu yang kemarin sempat rame kan, akunnya namanya Fufu Bapak. Menyerang personal, black campaigns, meskipun secara aturan tidak boleh. Tapi media massa kan liar, kan kita ngomong iklan kan bisa. Kemarin contohnya saya dikirimi iklan, bukan iklan sih, spot itu kayaknya yang buat buzzer deh, yang menyerang salah satu paslon 01. Itu dia ngomong keliru saja nih, tapi itu dibuat gitu. Ya sah-sah saja sih. Dia ngomong bahwa nanti generasi muda akan kita eksploitasi. Kata-kata eksploitasi langsung di capture, langsung dicari di kamus. Eksploitasi adalah sebenarnya yang benar apa? Eksplorasi. Tapi keliru eksploitasi. Ada 4 fase. Ini yang terakhir ya. Ada 4 fase dalam tipe iklan politik. 1, identitas dasar harus dibangun. Kebijakan kandidat harus establish in broad time with minimum of external detail. Oh, mana ini? Oke, tak terjemahno. Bentar ya. Didirikan secara luas dengan detail yang minimal dengan muatan emosional. Nah, itu tadi. Iklan itu harus begitu. Nah, yang ketiga, lawan yang harus diserang. Itu tadi. Untuk membuktikan saya yang terbaik di antara yang lain. Yang keempat, dirinya harus dibangun dengan makna yang positif. Yang lain boleh negatif. Iklan politik itu. Nanti kita buktikan ya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Di Google Drive juga, tapi beda ya. Atau jadi satu nggak apa-apa, tapi dikasih gini ya. Nama, NIM,
sama misalnya UTS atau tadi kalau tugasnya itu nama NIM tugas. Ya, nanti biar untuk ngisi tugasnya itu ya. Jadikan satu. Nanti kalau memang nggak bisa, saya isi di situ aja deh. Ya, di Google Drive aja ya. Ada beberapa kasus memang ada yang nggak bisa loh. Ini loh, ada pertanyaan terkait ini, iklan politik. Sudah nggak enak Pak, sudah peristiwa politiknya sudah selesai kok Pak. Nah, soalnya habis ini apa ya? Nggak ada sudah. Nanti pilpres lagi teman-teman. 2029 ya? Rame lagi. Kamu sudah lulus, kamu sudah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.